Bab 2. Masalah di Miami. Dia akan merokok ganja, dan kemudian antara jam 8 sampai, katakanlah, siang hari, dia akan mencuci uang sebanyak $1 juta atau lebih. Yang mulia, saya berdiri di hadapan Anda sebagai seorang pria yang rendah hati dan hancur. Saya telah kehilangan semua yang saya cintai dan pedulikan. Saya menghancurkan pernikahan saya. Saya melukai anak-anak saya, ketiga anak saya yang cantik. Saya telah menyebabkan penderitaan yang tak tertahankan bagi orang tua saya yang sudah tua. Tidak ada yang bisa disalahkan selain diri saya sendiri. 12 September 2019. Pengadilan Federal. Juri telah menyatakan Philip S. Formes bersalah dalam salah satu kasus penipuan Medicare terbesar dalam sejarah Amerika. Dan sekarang terdakwa memohon belas kasihan kepada hakim. Saya telah kehilangan lebih dari 50 pound sejak saya dipenjara pada 22 Juli 2016. Tubuh saya adalah bayangan dari apa adanya. Kaki saya kehilangan sirkulasi. Lutut saya bengkak. Saya telah mengembangkan kondisi kulit. Selama lebih dari 37 bulan, saya belum merasakan sinar matahari. Penyelidikan pemerintah terhadap jaringan panti jompo S. Formes memakan waktu bertahun-tahun. Persidangan berlangsung hampir 8 minggu. Juri mendengar tentang penyuapan, faktur palsu, suap, pencucian uang, 256 rekening bank terpisah, dan dokter-dokter bayangan. Rekan terdekatnya mengenakan kawat dan mengumpulkan rekaman berjam-jam tentang S. Formes yang mengarahkan kerajaan besarnya. Rekaman tersebut menggambarkan saya sebagai seorang pria yang bersedia memotong sudut tanpa takut akan konsekuensi, tidak menghargai semua kebaikan yang ada di sekitar saya, seorang pria yang bertindak seolah-olah aturan tidak berlaku. Saya menerima tanggung jawab atas apa yang telah saya lakukan. Dan kemudian dia menangis. Suatu saat nanti, seseorang akan membuat film hebat dari kasus S. Formes. Itu memiliki semua yang diinginkan Hollywood. Pertama ada S. Formes sendiri, kulit coklat dan tampan seperti bintang film, mirip dengan Paul Newman. Dia mengendarai Ferrari Aperta seharga $1,6 juta, mengenakan jam tangan Swiss seharga $360.000, dan terbang dari pantai ke pantai dengan jet pribadi. Juri diberitahu tentang banyak wanita cantik yang dia temui di kamar hotel mewah, kemarahannya yang meledak-ledak, panggilan teleponnya sebelum fajar, dan keinginannya untuk menyebut uang tunai sebagai Yvette Tuccine. Dia digambarkan sebagai obsesif dan mungkin bipolar. Seorang pria yang menelepon sepanjang hari dan sepanjang malam, dan Anda harus mengemudi berkeliling, yang membuat orang gila, yang mendorong mereka sekuat tenaga, yang mengeluh tentang segala sesuatu yang terjadi. Itu salah satu pengacaranya sendiri yang berbicara. Philip S. Formes akan menjaga hari Sabat dan kemudian, pada tengah malam, ketika larangan agama untuk bekerja dicabut, pergi dan mengunjungi panti jompo miliknya untuk memeriksa kembali apakah semuanya berjalan sesuai keinginan. Dia memiliki 2 putra, yang lebih tua di antaranya dia putuskan, melawan semua harapan atletik, harus menjadi bintang basket perguruan tinggi. Jika Anda mencari di YouTube, Anda dapat menemukan video putranya yang kerdil dengan rajin melakukan latihannya di bawah pengawasan sejumlah pelatih profesional. Dia mendorong anak-anaknya seperti yang tidak bisa Anda percayai, kata pengacara S. Formes, Ray Black. Seperti itu adalah tim penuh waktu. Black melanjutkan, maksudku, dia terobsesi dengan itu. Dan dia akan pergi bersama mereka. Dan kemudian dia akan mencari hotel yang dekat dengan sinagog, sehingga mereka bisa berjalan ke sinagog pada hari Sabtu. Setiap detail kecil dia akan jalankan dalam hidup mereka, karena itulah dia. Dia seperti. Black berhenti untuk mencari kata yang tepat,
Orang tua helikopter bahkan tidak mendekat. Orang ini adalah seluruh angkatan udara. Black, yang telah mewakili segala macam terdakwa pengedar narkoba, penipu, pencuci uang, dan penipu dalam karir panjangnya, tampaknya tidak menikmati pengalamannya dengan Philip S. Formes. Maksudku, Philip, dia ingin menjalankan pembelaan yang tentu saja tidak kami biarkan dia lakukan. Dia sangat intens, kata Black. Saya akan berbicara dengannya, Anda tahu, berjam-jam dan saya akan meninggalkan penjara federal dan saya akan basah kuyup dan harus pulang dan mandi. Saya butuh Valium atau semacamnya. Duduk di ruang sidang adalah ayah Philip, Morris S. Formes yang legendaris, cerdas, tampan, cerdas. Dalam kata-kata seorang mantan teman sekelas, orang paling keren, Eddie Yeshiva. Morris adalah seorang rabi Yahudi Ortodoks yang membangun kerajaan panti jompo di Chicago dan menyumbangkan lebih dari $100 juta untuk amal. Morris memprogram klakson mobilnya untuk memainkan musik tema dari The Godfather. Dia pernah muncul untuk wawancara dengan 2 reporter mengenakan seragam Los Angeles Lakers ungu emas dengan yarmulke yang serasi. Jika ada bahaya menimpa para reporter akibat penyelidikan mereka terhadap bisnisnya, S. Formes yang lebih tua mengatakan kepada mereka, Dewan Rabi di Israel telah setuju untuk membebaskannya dari konsekuensi spiritual. Saya pikir apa yang memotivasi Philip adalah dia ingin membuktikan kepada ayahnya, hidup dalam bayang-bayang ayahnya, bahwa dia bisa sukses, kata salah satu pengacara S. Formes dalam sebuah momen jujur. Sigmund Freud bisa dipanggil sebagai saksi karakter dalam kasus S. Formes. Persidangan itu penuh dengan cerita-cerita tentang pesta pora dan perjalanan ke Las Vegas. Ada peran singkat untuk seorang calon model Victoria's Secret. Ada subplot aneh di mana Philip menyuap pelatih basket di Universitas Pennsylvania dengan tas-tas uang tunai untuk merekrut putranya Mu untuk tim basket universitas. Ada 2 saksi bintang, bersaudara Delgado. Salah satunya memiliki berat 540 pound, memiliki bayi dengan pacarnya, dan kemudian, demi kenyamanan, menempatkannya di apartemen milik istrinya. Saudara-saudara Delgado tahu cara mengatasi situasi yang rumit. Jika Anda membaca 9,757 halaman transkrip persidangan, ada begitu banyak momen seperti ini sehingga mulai terasa biasa saja. Dan kapan itu dimulai? Jaksa penuntut umum bertanya kepada salah satu dari banyak saksi pemerintah tentang penipuan perawatan kesehatan terkait yang melibatkan perusahaan bernama ATC. 2002, ketika saya mendapatkan nomor penyedia saya. Dan berapa banyak yang ditagih ATC ke Medicara? $205 juta. Dan total jumlah suap yang Anda bayarkan per bulan kepada berbagai penyedia, berapa jumlahnya? Itu naik hingga antara $300 hingga $400.000 per bulan. Beberapa saat kemudian, pengacara kembali ke masalah suap. Bisakah Anda menjelaskan kepada juri, gambarkan kepada mereka bagaimana, pada bulan tertentu, Anda akan mengeluarkan berbagai jumlah uang yang akan dibayarkan? Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya sudah mengumpulkan uang dari pencucian uang yang saya lakukan. Dan saya harus memiliki uang kertas $100, 50, 20, 10, 5, tumpukan uang. Dan kemudian saya punya amplop. Untuk membagikan $400.000 per bulan dalam bentuk uang tunai sebagai suap, Anda membutuhkan banyak amplop. Dan omong-omong, jika Anda menghabiskan cukup waktu dengan kasus ini, Anda mungkin sampai pada kesimpulan bahwa mungkin saja, Philip S. Formes tidak sepenuhnya buruk. Dia akan datang ke fasilitas pada Sabtu malam. Dia akan memeriksa fasilitas. Dia akan berada di sana setiap hari, berkeliling kota melakukan putaran. Ini adalah salah satu pengacara Philip,
Horst Repnick, dalam pembelaan terakhir terhadap kliennya yang kadang-kadang mencapai tingkat puisi. Dia membawa bintang basket Dwayne Wade ke fasilitas tersebut sehingga para pasien dapat menemuinya. Tuan Esformes akan datang ke fasilitas dan memberi pelukan kepada orang-orang. Dia akan datang ke fasilitas dan menari dengan pasiennya. Dan kemudian saya punya amplop. Ya. Untuk membagikan $400.000 per bulan dalam bentuk uang tunai sebagai suap, Anda membutuhkan banyak amplop. Dan omong-omong, jika Anda menghabiskan cukup waktu dengan kasus ini, Anda mungkin sampai pada kesimpulan bahwa mungkin saja, Philip Esformes tidak sepenuhnya buruk. Dia akan datang ke fasilitas pada Sabtu malam. Dia akan memeriksa fasilitas. Dia akan berada di sana setiap hari, berkeliling kota melakukan putaran. Ini adalah salah satu pengacara Philip, Horst Repnick, dalam pembelaan terakhir terhadap kliennya yang kadang-kadang mencapai tingkat puisi. Dia membawa bintang basket Dwayne Wade ke fasilitas tersebut sehingga para pasien dapat menemuinya. Tuan Esformes akan datang ke fasilitas dan memberi pelukan kepada orang-orang. Dia akan datang ke fasilitas dan menari dengan pasiennya. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Dia akan datang ke fasilitas dan menunjukkan cinta kepada orang-orang yang bekerja untuknya. Begitu banyak cinta sehingga orang-orang itu bersedia datang ke pengadilan dan menunjukkan cinta mereka kepada Tuan Esformes. Apa yang terjadi pada Philip Esformes? Mengapa seorang pria yang mampu menunjukkan cinta seperti itu membuang-buang hidupnya dengan begitu sembrono? Pada sidang vonis, kesaksian paling kuat datang dari Rabbi Sholom Lipskar yang telah mengenal keluarga itu selama bertahun-tahun. Lipskar mengunjungi Esformes 50 kali dalam beberapa tahun panjang dia di penjara, menunggu persidangan. Lipskar tahu keadaan pikiran Esformes sebaik siapapun. Jiwanya telah hancur. Hatinya hancur. Kepribadiannya berubah, kata Lipskar kepada hakim. Dan kemudian, saya mengerti Yang Mulia sendiri telah mengatakan di masa lalu bahwa ada orang jahat yang melakukan hal-hal buruk dan kemudian ada orang baik yang membuat kesalahan. Philip adalah salah satu dari orang-orang itu. Dia memulai sebagai Philip Esformes dari keluarga luar biasa dengan silsilah hebat. Saya mengenal kakek neneknya. Mereka berdoa di sinagog kami. Kakeknya akan datang dengan kursi rodanya dengan sepenuh hati dan berdoa. Dia kemudian menjadi pria sukses di Chicago, adalah Philip dari Chicago yang mendukung semua institusi di Chicago. Dan kemudian dia datang ke Miami, di mana mudah untuk menjadi Philip dari Miami, seorang individu yang hancur, terjebak dalam lingkungan di mana bukan hanya uang yang ingin dia hasilkan. Miami. Lipskar berpikir masalah bagi Esformes dimulai ketika dia meninggalkan kota asalnya untuk pergi ke Florida Selatan. Ini adalah, ingatlah, sidang vonis, suatu kesempatan di mana, dengan desain, seorang penjahat mengatur agar teman-temannya datang dan mengatakan hal-hal baik atas namanya. Bukan salahnya adalah garis pertahanan standar untuk semua orang dalam posisi ini, kembali kedua anak laki-laki yang dikirim ke kantor kepala sekolah. Tetapi pada saat yang sama, argumen Lipskar terdengar sangat familiar. Pelajaran dari perampokan bank dan sekolah Waldorf adalah bahwa pola perilaku melekat pada tempat-tempat dengan cara yang kadang-kadang mengejutkan kita. Rabi itu sedang membuat argumen variasi area kecil. Dia kehilangan dirinya sendiri. Anda bisa bertanya pada keluarganya. Philip akan mengatakannya sendiri, saya kehilangan diri saya. Saya pergi ke jalan yang salah.
Saya jatuh ke dasar jurang. Dia adalah Philip dari Chicago, seorang pengusaha terhormat dari keluarga terkemuka. Sampai dia menjadi Philip dari Miami dan kehilangan dirinya sendiri. Seolah-olah dia pindah dari Waterbury ke Stowe. 3. Mari kita kembali sejenak ke kisah sekolah-sekolah Waldorf. Penjelasan paling jelas tentang apa yang begitu tidak biasa tentang Waldorf adalah bahwa sekolah-sekolah tersebut hanya menarik orang tua yang sudah anti vaksinasi. Tetapi ketika antropolog Elisa Sobo mempelajari budaya Waldorf, dia menemukan bahwa itu tidak benar. Orang-orang tidak selalu datang ke sekolah karena mereka menginginkan oase di mana tidak ada yang divaksinasi, ya katanya. Tentu saja, dia melanjutkan, beberapa orang jelas melakukannya. Tetapi polanya berlawanan arah. Tampaknya itu adalah perilaku atau sikap, sebuah kepercayaan yang orang-orang ambil ketika mereka pergi ke sana, ya katanya. Dia memperhatikan sesuatu yang menarik tentang keluarga dengan banyak anak di sekolah Waldorf. Jika Anda datang dengan anak berusia 3 tahun di prasekolah dan kemudian Anda membangun keluarga Anda dan Anda memutuskan untuk tinggal di sana, anak-anak Anda berikutnya akan memiliki lebih sedikit vaksinasi dan kemudian anak-anak Anda berikutnya akan memiliki bahkan lebih sedikit vaksinasi. Sekolah Waldorf memberikan pengaruh kuat pada anggotanya, dan semakin lama Anda tinggal di Waldorf, semakin dalam pengaruh sihir itu pada Anda. Jadi bagaimana sihir itu bekerja? Pertimbangkan kesaksian berikut dari alumni Waldorf yang diambil dari video promosi yang dibuat untuk sebuah sekolah Waldorf di Chicago. Saya memilihnya secara acak. Ada banyak sekali promo seperti itu di YouTube. Video tersebut terdiri dari sejumlah profesional muda dan menarik yang berbicara tentang apa yang mereka pelajari dari tahun-tahun mereka di Waldorf. Di sini, misalnya, adalah Sarah, apa yang Waldorf lakukan untuk Anda adalah, itu pasti memberi Anda rasa ingin tahu total tentang dunia. Ada semacam efek Waldorf yang sangat ingin tahu dan ingin tahu tentang segala hal, daripada dihaluskan dan dikemas dalam kotak. Selanjutnya adalah Aurora. Yang penting dengan Waldorf adalah mereka mengajarkan Anda cara belajar. Dan tidak hanya mereka mengajarkan Anda cara belajar, mereka juga mengajarkan Anda cara ingin belajar, menciptakan keinginan dan kemampuan untuk menemukan jawaban yang perlu ditemukan dan mencari informasi yang Anda butuhkan. Ada sesuatu yang luar biasa tentang cara Waldorf menumbuhkan rasa ingin tahu tentang dunia pada siswanya. Tetapi Anda dapat melihat bagaimana ide ini dapat memberi orang izin untuk berkeliaran ke arah yang aneh. Orang tua yang memvaksinasi anak-anak mereka adalah orang-orang yang setuju untuk menyerahkan diri pada keahlian komunitas medis. Bisakah saya memberitahu Anda secara tepat bagaimana vaksin bekerja dan apa yang terjadi pada sistem kekebalan tubuh anak-anak saya ketika mereka diberi suntikan? Tidak. Tetapi saya menyadari bahwa ada banyak orang yang lebih tahu tentang topik ini daripada saya, dan saya percaya penilaian mereka. Ada sesuatu tentang menjadi bagian dari komunitas Waldorf, sebaliknya, yang mendorong orang untuk tidak mengabaikan penilaian para ahli. Ini memberi mereka kepercayaan diri untuk memilah-milah sendiri jenis subjek yang sulit ini. Dalam video tersebut, seorang pembuat film bernama Eric mengatakan, saya bisa mendarat di mana saja dan langsung mulai tanpa benar-benar melewatkan detak jantung. Memiliki kepercayaan diri bahwa saya memiliki izin untuk melakukan itu adalah sesuatu yang benar-benar ditanamkan oleh Waldorf. Kata terakhir dalam video tersebut berasal dari Sarah. Pergi ke Waldorf, katanya, memberimu sedikit kompleks superhero. Kemudian dia mengedipkan mata. Itulah satu-satunya bahaya mengirim anak Anda ke sana. Ingatlah bahwa orang tua Waldorf tidak hanya bersosialisasi dengan orang tua Waldorf lainnya. Mereka hidup di dunia yang dipenuhi dengan rekan kerja, teman, kerabat, dan tetangga yang sangat yakin bahwa vaksinasi anak-anak adalah ide yang baik. Tidak diragukan lagi,
Orang tua Waldorf mendengar suara-suara bertentangan itu sepanjang waktu. Setiap kali mereka membawa anak mereka ke dokter, dokter anak pasti menatap mereka seolah-olah mereka kehilangan akal. Tetapi bagi sebagian besar dari mereka, tidak ada tekanan luar yang berarti. Apakah mereka sakit? Ya, tulis seorang blogger yang menyebut dirinya The Waldorf Mom. Dia berbicara tentang apa yang terjadi setelah dia memilih untuk tidak mengikuti jadwal vaksinasi yang direkomendasikan untuk anak-anaknya. Satu Natal menemukan kami di bawah karantina mandiri dengan cacar air. Itu cukup menyenangkan untuk melewatkan semua acara sosial musim itu. Untuk yang lebih muda, itu sangat terungkap dan dia masih memiliki beberapa kawah untuk ditunjukkan. Untuk putra sulung saya, itu sangat ringan sehingga tampaknya hanya melewatinya. Bertahun-tahun kemudian ketika anak-anak lain di sekolah terkena penyakit itu, ia mengembangkan herpes zoster. Memang, ada baiknya memiliki versi penyakit yang sepenuhnya terungkap. Anda memilikinya, mengatasinya, dan selesai. Tentu saja, ada cara mudah untuk melindungi anak Anda dari herpes zoster, yang, pada skala nyeri 1 hingga 10, biasanya terdaftar 9 atau 10, dan itu adalah dengan memvaksinasi mereka terhadap cacar air. Waldorf Mom melanjutkan. Dia juga memilih untuk tidak melakukan vaksinasi batuk rejan. Dan tebak apa? Anak-anaknya terkena batuk rejan. Penyakit terburuk yang pernah kami alami adalah batuk rejan. Anak-anak tertular dari anak lain yang bersama kami menghabiskan sore di pantai. Kami berada di California saat itu dan itu tetap menjadi salah satu pengalaman tersulit dan paling melelahkan dalam hidup saya. Putra saya belum pernah sakit parah. Anak sulung saya yang sudah 2 kali mendapat DPT tidak terlalu menderita, meskipun dia masih mengalaminya. Apakah saya akan memvaksinasinya jika saya tahu seperti apa rasanya? Mungkin. Tapi sekarang setelah itu berlalu, saya merasa lebih yakin bahwa putra-putra saya memiliki perlindungan terbaik dari penyakit ini. Sepanjang putaran melelahkan dari kawah kulit, serangan herpes zoster, dan batuk rejan yang melemahkan, satu hal terus membuatnya bertahan. Anak-anak saya juga memiliki pendidikan Waldorf di sisi mereka, jadi ada banyak seni dan kreativitas sehari-hari, permainan indoor dan outdoor, dan pendidikan yang bebas stres dan menyegarkan yang mendukung perkembangan mereka. Saya memilih untuk tidak divaksinasi, tetapi saya memastikan untuk memberi mereka dukungan sebaik mungkin. Sihir Waldorf, dari manapun asalnya, sangat kuat. Izinkan saya memberi Anda contoh lain, kali ini langsung dari penelitian variasi area kecil. Jika Anda memiliki masalah jantung, salah satu alat yang tersedia untuk ahli jantung Anda adalah kateter jantung. Kateter adalah tabung plastik, sedikit lebih dari 3 kaki panjangnya dan sekitar 2 mm lebarnya. Tabung tersebut dimasukkan melalui arteri atau vena dan dengan hati-hati dijalin ke jantung, di mana digunakan untuk mendiagnosis masalah jantung dan pembuluh darah. Tetapi seperti semua alat medis yang berguna, ada perbedaan besar dari satu kota ke kota lain dalam seberapa sering dokter menggunakannya. Jika Anda melihat Amerika Serikat, misalnya, dalam periode 1998 hingga 2012, pemimpin dalam kateterisasi jantung adalah Boulder, Colorado. Jika Anda terkena serangan jantung di Boulder, Anda mendapatkan kateter jantung 75,3% dari waktu. Di bagian bawah daftar adalah Buffalo, New York, di mana kateter hanya digunakan 23,6% dari waktu. Pada titik ini, saya kira contoh-contoh variasi area kecil telah kehilangan kekuatannya untuk mengejutkan. Tetapi perlu dicatat bahwa perbedaan ini sangat besar. Apa artinya dirawat karena serangan jantung di Boulder pada periode ini sangat berbeda dengan apa artinya dirawat di Buffalo. Ada penjelasan yang jelas untuk ini.
Saya dapat melihat dari jendela saya Fort Erie, Kanada, yang berada tepat di seberang danau, Jekata Vijay Iyer, yang mengepalai Departemen Kardiologi di Universitas Buffalo. Buffalo, argumen Iyer, pasti dipengaruhi oleh tetangga utaranya yang jauh lebih besar. Pada tahun-tahun itu, katanya, tingkat kateter jantung Buffalo jauh lebih dekat ke, katakanlah, Toronto daripada ke New York City. Contoh lain dari ini, katanya, adalah teknik yang disebut e-insersi radial. Untuk waktu yang sangat lama ahli jantung memilih arteri femoralis sebagai titik masuk untuk kateter. Itu adalah arteri yang mengalir di paha Anda. Tetapi kemudian pada akhir 1980-an seorang ahli jantung Kanada bernama Lucien Champeau mulai menggunakan titik masuk yang berbeda, arteri radial, yang mengalir dari pergelangan tangan Anda. Entri radial lebih sulit dikuasai, tetapi ternyata memiliki lebih sedikit efek samping, jauh lebih mudah bagi pasien, mengurangi angka kematian, dan membuat orang lebih cepat keluar dari rumah sakit. Buffalo mengadopsi inovasi tersebut jauh sebelum kota-kota Amerika lainnya. Ada 2 dokter yang datang dari Toronto dan membawa keterampilan itu bersama mereka. Yang lain pergi ke Montreal untuk mempelajari keterampilan itu karena dia merasa itu berharga, kata ia. Saya berlatih di Buffalo pada tahun 2004 dan 2005, ketika jumlah kasus radial yang dilakukan di Amerika Serikat mungkin dalam kisaran 10%, Iyer melanjutkan. Ketika negara lain melakukan 10% radial, kami melakukan 70% radial. Kedokteran Kanada, dalam banyak hal, sangat berbeda dari kedokteran Amerika. Kanada memiliki asuransi kesehatan nasional, bukan jaringan asuransi swasta yang membingungkan. Pada tahun 2022, Amerika Serikat menghabiskan 17,3% dari produk domestik bruto untuk perawatan kesehatan. Entri radial lebih sulit dikuasai, tetapi ternyata memiliki lebih sedikit efek samping, jauh lebih mudah bagi pasien, mengurangi angka kematian, dan membuat orang lebih cepat keluar dari rumah sakit. Buffalo mengadopsi inovasi tersebut jauh sebelum kota-kota Amerika lainnya. Ada 2 dokter yang datang dari Toronto dan membawa keterampilan itu bersama mereka. Yang lain pergi ke Montreal untuk mempelajari keterampilan itu karena dia merasa itu berharga, kata ia. Saya berlatih di Buffalo pada tahun 2004 dan 2005, ketika jumlah kasus radial yang dilakukan di Amerika Serikat mungkin dalam kisaran 10%, Iyer melanjutkan. Ketika negara lain melakukan 10% radial, kami melakukan 70% radial. Kedokteran Kanada, dalam banyak hal, sangat berbeda dari kedokteran Amerika. Kanada memiliki asuransi kesehatan nasional, bukan jaringan asuransi swasta yang membingungkan. Pada tahun 2022, Amerika Serikat menghabiskan 17,3% dari produk domestik bruto untuk perawatan kesehatan. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Di Kanada, angka yang setara adalah 12,2%. Sekitar sepertiga lebih rendah. Di Kanada, ada lebih banyak penekanan pada pertanyaan apakah intervensi mahal itu sepadan. Itu adalah alasan lain mengapa dokter Kanada sangat cepat mengadopsi insersi radial, lebih murah daripada memasukkan tabung melalui paha. Buffalo adalah Buffalo, dengan kata lain, karena sebagian dari kekanadaan itu pasti melayang melintasi sungai Niagara dan menyelimuti rumah sakit di wilayah Buffalo. Ketika datang ke perawatan kesehatan, Buffalo adalah provinsi Kanada ke-11. Tapi Boulder berjarak ratusan mil dari perbatasan Kanada. Boulder akan berbeda.
Sekarang inilah bagian yang menarik. Beberapa tahun yang lalu, ekonom David Molitor bertanya-tanya, apa yang terjadi jika seorang ahli jantung pindah dari tempat seperti Boulder ke tempat seperti Buffalo? Jawaban Molitor adalah bahwa ahli jantung Boulder berubah menjadi ahli jantung Buffalo. Transformasi itu tidak 100%, itu akan menyeramkan. Tapi pada dasarnya ahli jantung yang berganti tempat bergerak sekitar 2/3 dari jalan menuju pola praktik rumah barunya. Semuanya terjadi dengan sangat cepat, yang memberitahu Anda sesuatu tentang apa yang sedang terjadi. Ini adalah sesuatu yang terjadi sangat cepat dalam tahun pertama, kata Molitor. Jika Anda berpikir itu murni semacam pembelajaran, Anda tahu, Anda mengumpulkan informasi baru dari rekan-rekan baru Anda dan Anda memperbarui kepercayaan Anda. Pola pembelajaran akan lebih bertahap, lanjutnya. Mungkin ada dampak langsung, tetapi kemudian Anda akan terus berkembang untuk terlihat lebih mirip dengan wilayah tujuan Anda dari waktu ke waktu. Tapi bukan itu yang terjadi. Anda muncul di Buffalo, dan boom. Pikirkan betapa anehnya ini. Anda adalah seorang ahli jantung. Anda telah merawat serangan jantung selama 15 tahun di Rumah Sakit Pendidikan Besar di Boulder. Anda sangat pandai dalam apa yang Anda lakukan sehingga Anda mendapatkan tawaran menggiurkan untuk bekerja di Buffalo. Mereka tidak menawarkan pekerjaan kepada Anda dengan syarat Anda menjalani reorientasi Buffalo khusus. Rekan kerja baru Anda tidak mendudukan Anda ketika Anda tiba, membacakan pidato panjang, dan mengatakan, beginilah cara kami melakukan sesuatu di sini. Tidak, mereka mempekerjakan Anda karena mereka menyukai Anda apa adanya. Jadi Anda muncul, dan kantor baru Anda terlihat sangat mirip dengan kantor lama Anda, dan teknologi serta obat-obatan yang dapat Anda akses identik dengan yang ada di Boulder. Pasien yang Anda lihat menunjukkan masalah dan gejala yang persis sama dengan pasien dalam praktik Anda sebelumnya. Semuanya pada dasarnya sama. Kecuali sekarang ketika Anda melihat keluar jendela, Anda tidak melihat pegunungan Rocky lagi, Anda melihat Kanada. Dan voila! Dalam semalam Anda berubah menjadi sesuatu yang sangat dekat dengan ahli jantung Buffalo arketipe. Ini bukan benar-benar tentang belajar tentang apa yang berhasil, kata Molitor. Ini lebih tentang pengaruh lingkungan. Ketika Rabi mengatakan bahwa sesuatu terjadi pada Philip S. Formes ketika dia pindah ke Miami, inilah yang dia bicarakan. Dia mengatakan, pada dasarnya, bahwa temannya adalah setara dengan ahli jantung yang muncul di Buffalo atau orang tua yang mendaftarkan anaknya di sekolah Waldorf. Komunitas memiliki cerita mereka sendiri, dan cerita-cerita itu menular. Sebenarnya, kata cerita tidak cukup tepat. Kata yang lebih baik adalah overstory. Overstory adalah lapisan dedaunan atas di hutan, dan ukuran, kepadatan, dan ketinggian overstory mempengaruhi perilaku dan perkembangan setiap spesies jauh di bawah di lantai hutan. Saya pikir variasi area kecil, seperti apa yang membedakan sekolah Waldorf dari sekolah lain dan apa yang membedakan Boulder dari Buffalo, lebih seperti overstory daripada cerita. Ini bukan sesuatu yang eksplisit yang ditanamkan pada setiap penghuni. Overstory terdiri dari hal-hal yang jauh di udara, dalam banyak kasus di luar kesadaran kita. Kita cenderung melupakan overstory karena kita sangat fokus pada kehidupan yang terjadi di depan dan sekitar kita. Tetapi overstory ternyata sangat kuat. Jadi, teka-teki nomor 2, apa overstory Miami yang menyihir Philip S. Formes? Dan dari mana asalnya? Medicara, sistem asuransi kesehatan yang dijalankan pemerintah AS untuk lansia Amerika, mencakup 67 juta orang dan menghabiskan lebih dari 900 miliar dolar setahun. Didirikan pada tahun 1965 dan tidak butuh waktu lama bagi orang-orang dengan niat kriminal untuk menyadari bahwa program sebesar itu, dengan uang sebanyak itu,
merupakan peluang emas. Menjadi penyedia Medicara, pertama-tama tidak sesulit itu. Anda mendaftar online untuk National Provider Identifier (NPI), nomor 10 digit yang Anda gunakan untuk menagih pemerintah untuk layanan dan mendaftar sebagai penyedia. Ini adalah sistem berbasis kepercayaan, kata Alan Medina. Medina adalah jaksa utama dalam kasus S4MES. Dia menghabiskan lebih dari 1 dekade di puncak Departemen Kehakiman, melacak kasus-kasus penipuan Medicara, dan dia mungkin tahu sebanyak mungkin orang tentang seluk-beluk bagaimana sistem tersebut dipermainkan. Anda mengisi formulir-formulir ini, dan di bagian belakang Anda menyatakan bahwa saya akan mengikuti aturan Medicara, katanya. Anda membuat janji. Disitulah kepercayaan dimulai. Seseorang harus diidentifikasi sebagai pemilik nomine dari perusahaan baru. Tapi siapa orang itu? Sulit bagi program yang mencakup 67 juta orang untuk memeriksa identitas setiap orang. Perusahaan juga harus memiliki alamat, tempat bisnis fisik, sehingga dapat diperiksa. Tetapi ada batasan untuk apa yang dapat dipelajari dari inspeksi. Jika Anda tahu mereka akan datang pada hari tertentu, kata Medina, Anda mungkin mengaturnya agar terlihat dengan cara tertentu, dan kemudian Anda siap untuk berlari. Ada 3 hal dasar yang perlu Anda lakukan untuk melakukan penipuan perawatan kesehatan, lanjut Medina. Anda membutuhkan pasien, kan? Jika Anda memiliki pasien, maka Anda membutuhkan profesional medis. Anda membutuhkan perawat. Anda membutuhkan dokter yang bersedia menandatangani surat perintah yang akan dipercaya dan diverifikasi oleh Medicara. Anda memiliki dokter dan Anda memiliki pasien, tetapi Anda masih tidak dapat melakukannya karena Anda membutuhkan langkah ketiga. Anda membutuhkan file. Anda membutuhkan catatan palsu. Dunia penipuan Medicara pada dasarnya adalah serangkaian variasi kreatif tanpa akhir pada kombinasi pasien, dokter, file palsu. Terkadang dokter terlibat dalam penipuan. Terkadang Anda hanya mencuri NPI dokter dari internet. Terkadang Anda benar-benar memberikan layanan, tetapi menagih sesuatu yang jauh lebih boros. Terkadang Anda bahkan tidak repot-repot sama sekali. Anda mulai, katakanlah, sebuah agen rehabilitasi fisik. Anda merekrut pasien untuk mengatakan bahwa mereka telah terluka ketika mereka sebenarnya tidak, mengirim mereka ke dokter yang setuju untuk menulis resep untuk fasilitas rehabilitasi Anda dengan imbalan suap, dan memasukkan catatan medis untuk mengatakan bahwa Anda menempatkan pasien melalui rutinitas yang ketat ketika pada kenyataannya Anda tidak melakukan apa-apa. Tapi bagaimana jika seseorang di markas besar Medicara menjadi curiga? Bukankah nama dan alamat Anda ada di formulir pendaftaran NPI? Tidak jika Anda mencantumkan nama orang lain di formulir pendaftaran Medicara, dan orang itu sekarang dengan mudah berada di luar negeri. Medicara membayar perusahaan terbang malam Anda dan Anda segera menarik uangnya, mencucinya dengan hati-hati agar bank tidak curiga. Mitra yang baik untuk ini adalah seorang pengedar narkoba. Pengedar narkoba memiliki banyak uang tunai yang ingin dia keluarkan dari negara. Anda membutuhkan uang tunai untuk suap yang Anda berikan kepada dokter atau rumah sakit. Jadi mungkin Anda memberi pengedar narkoba sepotong bisnis legitim. Anda sebagai imbalan atas infus uang tunai yang dapat Anda gunakan untuk suap. Dan kemudian ada bidang telemedicine yang sedang berkembang, di mana aturan sekarang mengatakan bahwa Anda tidak perlu benar-benar bertemu pasien untuk mendapatkan bayaran karena merawat mereka. Anda bercanda? Selama COVID, ketika peraturan telemedicine mulai dilonggarkan, dunia penipuan Medicara turun ke jalan untuk menyanyikan pujian. Jumlah dan variasi skema ini terus berkembang menjadi lebih rumit dan kreatif,
sampai total jumlah penipuan Medicarer dalam tahun tertentu diperkirakan sekitar 100 miliar dolar. Dan titik nol untuk epidemi kriminalitas yang luar biasa ini adalah, dan selalu, Miami. Medina dibesarkan di Miami Beach. Tumbuh dewasa di Miami jika Anda dalam bisnis mengejar penipuan Medicarer seperti tumbuh dewasa di Alpen jika Anda ingin menjadi pemain ski downhill. Itu memberi Anda keunggulan dibandingkan mereka yang dibesarkan di dataran rendah. Saya tidak menyadarinya sampai melihat ke belakang, tetapi Anda melihat apotek bermunculan, ya katanya. Cukup kurang aja. Dan kemudian ada bidang telemedicine yang sedang berkembang, di mana aturan sekarang mengatakan bahwa Anda tidak perlu benar-benar bertemu pasien untuk mendapatkan bayaran karena merawat mereka. Anda bercanda? Selama COVID, ketika peraturan telemedicine mulai dilonggarkan, dunia penipuan Medicarer turun ke jalan untuk menyanyikan pujian. Jumlah dan variasi skema ini terus berkembang menjadi lebih rumit dan kreatif, sampai total jumlah penipuan Medicarer dalam tahun tertentu diperkirakan sekitar 100 miliar dolar. Dan titik nol untuk epidemi kriminalitas yang luar biasa ini adalah, dan selalu, Miami. Medina dibesarkan di Miami Beach. Tumbuh dewasa di Miami jika Anda dalam bisnis mengejar penipuan Medicarer seperti tumbuh dewasa di Alpen jika Anda ingin menjadi pemain ski downhill. Itu memberi Anda keunggulan dibandingkan mereka yang dibesarkan di dataran rendah. Saya tidak menyadarinya sampai melihat ke belakang, tetapi Anda melihat apotek bermunculan, ya katanya. Cukup kurang aja. Maksudku, nenekku, yang meninggal baru-baru ini, dia akan didekati di halte bus oleh perekrut pasien. Ketika pemerintah federal mulai serius menindak penipuan Medicarer, mereka membentuk pasukan khusus regional khusus, menggabungkan FBI, kantor Jaksa AS, dan agen dari kantor Inspektur Jenderal di Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan. Di mana pasukan serangan pertama berlokasi? Miami. Dan mungkin cara paling sederhana untuk menjelaskan mengapa mereka memilih Miami adalah dengan grafik berikut yang menunjukkan berapa banyak Medicarer yang dihabiskan per penerima untuk peralatan medis tahan lama pada tahun 2003. Peralatan medis tahan lama mengacu pada hal-hal seperti kruk dan penyangga dan ortotik dan kursi roda dan alat bantu jalan. Dunia penipuan sejak itu bercabang ke skema yang lebih menguntungkan dan eksotis. Tetapi kursi roda dan alat bantu jalan adalah titik awalnya. Panama City adalah yang tertinggi dalam daftar ini dengan $321,42 per pasien Medicarer. Yang terendah adalah Sarasota dengan $189,87. Itu perbedaan besar. Dan jika Anda seorang penyelidik penipuan, Anda mungkin bertanya, mengapa Medicarer ditagih 70% lebih banyak untuk hal-hal seperti kursi roda di Panama City daripada di Sarasota? Tetapi sebaliknya, di tempat lain semuanya terlihat cukup normal. Fort Lauderdale, Jacksonville, Clearwater, Orlando, dan sebagian besar kota lainnya semuanya berada di kisaran $200 per tahun. Tapi tunggu. Saya belum memberi Anda nomor untuk Miami. Sia? $1,234,73. Dari mana asal overstory Miami? Jika Anda berbicara dengan 100 orang dari Miami, Anda akan mendapatkan 100 jawaban berbeda. Tetapi mungkin penjelasan yang paling persuasif adalah apa yang mungkin disebut teori 1980. Itu berasal dari buku menarik yang disebut The Year of Dangerous Days karya Nicholas Griffin. Argumen Griffin kira-kira seperti ini. Hingga tahun 1970-an, Miami adalah kota selatan kecil, tenang, dan berjuang. Itu dimulai sebagai surga liburan musim dingin, tetapi perjalanan jet menguras banyak wisatawan. Orlando telah menjadi daya tarik terbesar negara bagian.
Miami berbahaya. Miami Beach adalah jalur hotel-hotel bobrok. Ketika para pemimpin bisnis di Miami berpikir untuk menghidupkan kembali komunitas mereka, model mereka selalu merupakan kota-kota Amerika yang sukses secara konvensional. Mereka bercita-cita menjadi pusat bisnis regional seperti Atlanta, memiliki industri perbankan seperti Charlotte, dan memiliki pelabuhan pedalaman seperti Jacksonville. Namun, Griffin berpendapat, 3 hal terpisah terjadi pada tahun 1980 untuk mengubah Miami menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Yang pertama adalah uang narkoba. Perdagangan narkoba di Florida Selatan dulunya adalah bisnis keluarga, dengan operator kecil-kecilan memindahkan ganja dari Karibia dengan kapal ke Florida Keys. Tetapi kemudian pasar bergeser secara tiba-tiba dan dramatis ke kokain Amerika Latin. Pada akhir 1970-an, ukuran ekonomi bawah tanah di daerah Dade, di mana Miami terletak, diperkirakan mencapai 11 miliar dolar. 20% dari transaksi real estate adalah all cash, artinya pembeli muncul untuk penutupan dengan tas olahraga penuh uang tunai. Dalam rentang 3 tahun pada 1980-an, total pengeluaran untuk mobil hampir 10 kali lipat dari jumlah yang dihabiskan di Jacksonville dan Tampa, 2 kota terbesar lainnya di negara bagian itu. Hanya pada tahun 1980 saja, seorang agen IRS memperkirakan bahwa 12 orang menyetorkan antara $250 dan $500 juta masing-masing di bank-bank Miami. Saya pikir hal utama tahun itu adalah, pertama-tama, seberapa cepat lembaga-lembaga Amerika dirongrong oleh uang asing, atau sebut saja uang narkoba, karena itulah adanya, kata Griffin. Perdagangan kokain mengubah sistem perbankan kota menjadi kaki tangan kartel narkoba internasional. Korupsi itu kemudian mulai meresap ke dalam sistem peradilan pidana. Departemen pembunuhan benar-benar rusak oleh kokain, kata Griffin. Sebuah bank yang berurusan dengan penyelundup menempatkan mantan administrator kota di daftar gajinya. Polisi kejahatan mulai menjatuhkan pengedar narkoba dan mencuri produk mereka. Semua ini terjadi, lanjut Griffin, pada saat yang sama ketika tingkat pembunuhan melonjak 300%. Kota itu tidak terkendali. Pada musim dingin tahun 1979, seorang pria kulit hitam muda dipukuli oleh polisi setelah memimpin mereka dalam pengejaran berkecepatan tinggi dan meninggal beberapa hari kemudian di rumah sakit. Sekelompok petugas dibawa ke pengadilan. Ketika mereka dibebaskan, Miami hitam meletus dalam kemarahan, memicu salah satu kerusuhan ras terburuk dalam sejarah Amerika. Miami putih menuju pintu keluar dengan ribuan orang, pindah melintasi garis county ke Fort Lauderdale, Boca Raton, dan tempat-tempat lain di utara. Pada musim semi yang sama, pada April 1980, Fidel Castro memutuskan untuk membuka perbatasan negaranya. Griffin menyebut ini sebagai hal paling gila yang terjadi tahun itu. Demografi Miami berubah hampir dalam semalam. Saya tidak berpikir itu pernah terjadi di kota lain di Amerika bahwa Anda dapat memasuki tahun ini berpikir bahwa itu masih cukup banyak yang mereka sebut kota Anglo di sini. Tentu saja dikendalikan Anglo. Dan pada akhir tahun, Anda benar-benar memiliki kota Latin mayoritas yang muncul entah dari mana. Dan itu karena Mariel Boatliff, Castro membuang 125.000 orang di atas kota yang hampir tidak memiliki lebih dari 300.000 orang di dalamnya pada saat itu. Dan begitu saja, ada pergeseran luar biasa ini, tetapi itu adalah pergeseran ke kota yang baru saja semua lembaga kuncinya dirongrong. Setiap peristiwa tunggal akan cukup untuk membuat kota terguncang. Miami mengalami beberapa peristiwa traumatis, dan semuanya memiliki efek yang sama. Mereka mengambil institusi dan praktik yang telah menjangkar kota selama beberapa generasi dan mengguncang mereka hingga ke fondasinya. Ada titik di mana semuanya bertemu, kata Griffin.
Dan itu adalah musim semi tahun 1980. Anda dapat mengambil periode 6 minggu dan semua hal ini menghantam kota seperti 3 badai dalam 1 bulan. Pada musim semi 1980, seorang kolumnis untuk surat kabar kota, Miami Herald, bertanya kepada wali kota Miami bagaimana kota itu akan menghadapinya. Apakah ada titik jenuh? Bagaimana sebuah komunitas mengatasi masalah ini? Saya mengajukan pertanyaan kepada wali kota Miami, Maurice Ferre. Dengan cara yang sama seperti Boston mengatasi arus masuk besar-besaran orang Irlandia pada tahun 1870-an, jawabnya. Dan bagaimana itu? Mereka tidak. Miami tidak menyerap 3 peristiwa seismik itu dan terus berjalan seperti sebelumnya. Miami menjadi tempat yang berbeda. Jadi apa yang terjadi jika Anda adalah seseorang yang pindah ke Miami? Jika Anda datang sebelum tahun 1980, tidak banyak. Anda hanya pindah ke kota selatan yang relatif generik lainnya, seperti Jacksonville atau Tampa, atau di suatu tempat di Georgia Selatan. Tetapi jika Anda pindah pada tahun 1980, sekarang Anda pindah ke tempat di mana otoritas institusional, pengaruh stabil dari pola dan praktik yang dibangun dari waktu ke waktu, telah hancur. 1980 adalah tahun puncak bagi seorang pencuci uang Kolombia yang terkenal bernama Isaac Katan Kasin. Dia biasa berhenti di depan bank di Biscayne Boulevard di pusat kota Miami, memanggil penjaga keamanan, dan menyuruhnya membawa 2 koper besar penuh dengan ratusan ribu dolar dalam bentuk tunai ke bank. Kasin melakukan itu setiap hari. Saya pikir rekornya adalah 328 juta dolar dalam setahun, semuanya dibawa masuk. Maksud saya, bank harus mempekerjakan 5 orang untuk bekerja sepanjang malam untuk menghitung uang itu, kata Griffin. Dan tentu saja, berpura-pura bahwa tidak ada yang salah terjadi di sekitar sini. Ini sangat fantastis. Jika rutinitas pagi Anda membawa Anda ke Biscayne Boulevard pada hari kerja apapun di tahun 1980, itulah yang akan Anda lihat. Seorang penjahat dalam sebuah Chevy Citation merah di parkir ganda di depan bank, membongkar jutaan yang dia cuci dengan bantuan bank. Tidakkah Anda pikir itu akan mengubah cara Anda memandang dunia? Apakah itu langsung diteruskan ke penipuan Medicar? Anda tahu, 30 tahun kemudian? Saya tidak tahu, tetapi tampaknya memiliki lembaga yang tidak dibangun dengan baik tampaknya merupakan bagian dari permainan, kata Griffin. Anda tahu, itu ada di mana-mana di sini. Ketika Anda mendapat tiket kecepatan di sini, petugas polisi akan memberitahu Anda untuk tidak membayarnya. Dia akan berkata, "Oh, itu jauh lebih murah jika Anda menghubungi klinik tiket sepupu saya dan membayar 60 dolar, dia akan datang." Anda tidak memiliki poin apapun pada lisensi Anda. Begitulah cara kerjanya di sini. Suatu hari yang cerah di Florida, saya pergi ke markas besar pasukan tugas penipuan Medicar di North Miami dan duduk di ruang konferensi dengan Omar Perez Aybar yang menjalankan kantor Miami dan salah satu koleganya, Fernando Porras. Mereka berdua masih muda dan berbicara bahasa Spanyol dan Inggris, beralih dengan lancar antara bahasa. Mereka tampaknya memandang para penjahat yang berinteraksi dengan mereka dengan campuran hiburan dan ketidakpercayaan moral. Saya memberitahu mereka bahwa saya ingin mendengar cerita-cerita Miami. Jadi, Alfredo Ruiz adalah pencuci uang ini, Perez memulai. Pencucian uang adalah masalah besar di dunia penipuan, karena alasan yang jelas. Setelah Medicar membayar Anda perlu memindahkan uang itu keluar dari rekening bank Anda secepat mungkin, sebelum Strike Force mengejar Anda dan menyitanya. Dan dia akan bangun di pagi hari, ini adalah kata-katanya kepada kami. Dia akan merokok ganja, dan kemudian antara 8 dan, katakanlah,
siang hari dia akan mencuci uang lebih dari $1 juta. Dan kemudian dia selesai untuk hari itu. Perez menunjuk ke langit-langit. Salah satu perusahaan cangkang yang seharusnya mencuci uang? Itu benar-benar ada di lantai 4. Ruiz telah menyewa ruang kantor untuk salah satu frontnya di lantai atas dari pasukan tugas yang tugasnya adalah menutup frontnya. Perez dan Porras tampaknya mengagumi keberanian semacam itu dengan enggan. Ruiz mengendarai Lamborghini Urus seharga $250.000 dan terus-menerus mengubah warna mobil yang membuatnya sulit untuk dilacak. Urus terlihat seperti alat peraga dari film Marvel. Ini adalah jenis mobil yang dikendarai orang di Miami dan bukan di tempat lain. Kami menangkapnya di Hotel Biltmore di Suite Al Capone, kata Perez. Tentu saja mereka melakukannya. Perez mengatakan ada bagian lain dari negara, terutama Los Angeles, yang kadang-kadang mengalahkan Miami dalam beberapa kategori aktivitas medicara yang mencurigakan. Tetapi ada rasa tidak tahu malu tertentu, jenis keberanian dan kemewahan tertentu yang membedakan Miami. Perez pernah menemukan seorang pemilik nomine di ruangan 12x10 kaki dengan gerbang baja di pintu, terkunci dari luar. Pekerjaannya adalah menandatangani cek. Rupanya dia sudah cukup menandatangani, jadi dia ditinggalkan untuk mati. Lain kali, ketika penipuan infus HIV sedang marak, scammer mengumpulkan orang-orang tunawisma, membawanya ke klinik, dan menyuntik mereka dengan vitamin B12, memberitahu medicara bahwa itu adalah obat antivirus yang mahal. Bagian besar dari overstory Miami adalah, rupanya, gunakan imajinasi Anda. Porras dan Perez kemudian menawarkan untuk menunjukkan beberapa tempat favorit mereka. Kami melompat ke Chevrolet keluaran pemerintah dan menuju ke selatan menyusuri Palmetto Expressway ke lingkungan sederhana di dekat bandara bernama Sweetwater. Kami masuk ke tempat parkir gedung perkantoran 2 lantai kecil bernama Fontainebleau Park Office Plaza. Dari luar terlihat biasa saja, dibangun pada tahun 1970-an tetapi terawat baik, banyak jendela, dicat segar, halaman rumput terawat rapi. Lobi terlihat seperti lobi gedung perkantoran lainnya, sampai Anda memeriksa denah lantai di dinding. Anda pernah melihatnya sebelumnya, poster hitam putih yang menguraikan setiap kantor, koridor, lift, dan pintu keluar kebakaran. Peta Fontainebleau terlihat seperti labirin, sarang tikus ruang kecil, diukir dan disewakan kembali menjadi ruang yang lebih kecil. Berjumlah begitu banyak kantor berbeda sehingga sistem penomoran untuk bangunan itu seperti yang Anda lihat di salah satu kompleks mega apartemen Cina. Nomor, huruf, nomor, dalam urutan yang tampaknya acak. 1 R2 atau 2 F3 dan seterusnya, dan seterusnya. Ingatlah bahwa ini adalah rencana dari bangunan yang relatif berukuran sedang. Saya sampai di sini pada tahun 2007. Dan saya telah mengunjungi gedung ini mungkin 30 kali, kata Perez saat kami berjalan masuk. Setiap pintu di sepanjang koridor tengah yang panjang memiliki tanda kecil dan standar di depan. Porras menunjuk ke salah satu pintu. Oh, jadi ini adalah agen kesehatan rumah. Saat dia mengatakan itu, dia sedikit memutar matanya. Itu bukan benar-benar agen perawatan kesehatan di rumah. Bagaimana mungkin? Itu seukuran kamar tidur anak. Sedikit lebih jauh di sepanjang koridor ada di pusat medis seukuran lemari besar, kemudian kantor dokter, fasilitas rehabilitasi, dan seterusnya. Di sebuah gedung kantor medis, Anda akan berharap melihat pasien. Setiap tanda mengumumkan jam buka, Senin hingga Jumat, dan kami berada di sana pada akhir pagi hari Senin. Di mana semua orang? Kami berhenti di depan pintu. Ini terbuka. Seharusnya ini adalah bisnis, kata Perez.
Coba saja mengintip ke sana untuk melihat apa yang kamu lihat. Saya membuka pintu sedikit. Seorang pria tua duduk di belakang meja, dan dia mendongak, terkejut, seolah-olah dia tidak dapat membayangkan mengapa ada orang yang mengganggunya. Di setiap kantor ini, hanya ada satu orang, kata Perez. Dan mereka tidak akan selalu berharap ada bisnis. Di dinding gedung, manajemen memasang poster-poster foto indah dengan tulisan inspiratif di bawahnya seperti percaya dan sukses. Keberanian tidak selalu mengaum. Terkadang itu adalah suara lembut di akhir hari yang mengatakan, saya akan mencoba lagi besok. Kedua agen itu tertawa terbahak-bahak. Dan mereka melakukannya, seru Perez. Ketika klaim Anda disetujui, kata Porras. Itu adalah kantor penuh dengan kedok. Medicara mengharuskan semua penyedia memiliki tempat bisnis fisik, dan sikap Fontainebleau tampaknya adalah bahwa tidak ada gunanya mencoba terlalu keras untuk membuat semuanya terlihat halal. Kami kembali ke mobil dan menuju 5 menit ke sebuah pasar barang dagangan yang terhubung dengan sebuah hotel. Itu adalah mall indoor 2 lantai, dengan koridor panjang berjajar toko kecil. Lantai pertama, yang ditujukan untuk industri garmen, menjual kancing, resleting, dan sampel kain. Tetapi lantai kedua telah diubah menjadi mall perawatan kesehatan. Kami berhenti di depan kantor kosong dengan jendela besar. Poster besar yang ditempel di jendela mengiklankan layanan rehabilitasi medis. Pintu terbuka. Di dalamnya ada meja, printer, dan telepon yang tidak terhubung. Di dinding terdapat serangkaian cetakan abad ke-19 yang murah. Di papan buletin terdapat dokumen perusahaan, hak pasien, sasi medicara perusahaan, dan bagan organisasi perusahaan yang mencantumkan dewan direksi perusahaan, administrator, petugas kepatuhan perusahaan, dan manajer kantor. Tampaknya sah. Sampai saya melihat lebih dekat pada bagan organisasi dan menyadari bahwa di bawah setiap kotak, direktur, administrator, petugas kepatuhan perusahaan, manajer kantor adalah nama yang sama. Mereka sama-sama kurang ajarnya di Merchandise Mart seperti di Fontainebleau. Yang kami tahu adalah ada beberapa operasi siap pakai, kata Perez. Anda memberitahu saya jenis industri apa yang Anda minati atau jenis penyedia apa yang ingin Anda jadikan dan saya akan datang dan mengaturnya untuk Anda. Persis seperti pementas real estate yang menyiapkan rumah untuk dipasarkan. Kami pernah ke kantor-kantor yang memiliki monitor, desktop, mouse, dan keyboard. Tapi tidak ada yang terhubung. Semuanya hanya kabel yang tergantung atau tidak ada kabel yang ada. Tiga kantor ini terlihat sangat dipentaskan hingga kerak kartu nama yang rapi di atas meja. Perez berjalan ke sebelah untuk berbicara dengan seorang wanita yang menjaga meja resepsionis di perusahaan layanan medis. Dia tidak akan tahu mengapa dia ada di sana, dia memprediksi. Benar saja, ketika dia bertanya apa yang dia lakukan di sana, wanita itu mengatakan dia tidak tahu. Perez telah mengunjungi Merchandise Mart hampir sebanyak dia mengunjungi Fontainebleau Park Office Plaza. Saya terkejut mereka tidak memasang foto kami di suatu tempat. Jika Anda melihat orang-orang ini datang, jangan biarkan mereka masuk. Sementara itu, Porras sedang menelepon, meminta seseorang di Strike Force untuk mencari nomor penagihan medicara dari perusahaan dengan cetakan abad ke-19 di dinding. Oh, ini dia, katanya, membaca dari teksnya. Hanya untuk memberi Anda gambaran. Ini dia. Ditagih $5 juta dan dibayar $1,2 juta untuk kuartal 1 dan 2 tahun 2022. Tidak ada penagihan sejak itu. Mereka pergi. Mereka menarik taruhan mereka dan pergi ke yang berikutnya. Dan mereka tidak repot-repot mengemasi kantor mereka.
Anda tahu, saya menjalankan negara bagian ini, kan? Kata Perez. Jadi saya punya kantor di Tampa, di West Palm, di Orlando, di Jacksonville. Kami menyadari bahwa skema di sana berbeda dengan di sini. Ini jauh lebih terang-terangan. Jauh lebih berani di sini di Florida Selatan. Ketika saya mengemudi di sekitar Miami bersama Perez dan Porras, saya bertanya kepada mereka tentang seorang pria bernama Rick Scott. Saya tidak berharap mereka menjawab pertanyaan itu. Perkara ini terlalu sensitif bagi orang-orang yang dipekerjakan oleh pemerintah federal. Tetapi saya bisa menebak apa yang mereka pikirkan, karena Anda tidak bisa bekerja di Miami, di bawah Overstory Miami, dan tidak bertanya-tanya tentang dampak orang-orang seperti Rick Scott pada orang-orang seperti Philip S. Formes. Scott pernah menjadi CEO dari rantai rumah sakit nirlaba nasional besar, Columbia HCA. Pada tahun 1997, agen federal menggerebek Columbia HCA. Pada gelombang pertama investigasi, 5 pejabat senior perusahaan diperintahkan untuk muncul di hadapan grand jury. Divisi perusahaan apa mereka semua berasal? Anda bisa menebak Florida. Scott tidak didakwa dalam kasus tersebut atau terlibat dalam kesalahan apapun. Tetapi dia dipaksa untuk mengundurkan diri dengan memalukan. Dan beberapa tahun kemudian, Columbia HCA mengaku bersalah atas 14 kejahatan, termasuk suap kepada dokter, penagihan palsu, membuat kesepakatan ilegal dengan penyedia lain, dan seterusnya, dan akhirnya membayar apa yang saat itu merupakan rekor $1,7 miliar dalam penyelesaian perdata. Kemana Scott pindah setelah meninggalkan HCA? Anda bisa menebak itu juga, Florida. Beberapa tahun setelah itu, dia memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai gubernur. Tebak apa? Florida, di mana dia menjabat selama 2 periode sebelum pindah untuk mewakili Florida di Senat Amerika Serikat. Untuk sebagian tahun Philip S. Formes menjalankan skema suap, penagihan palsu, dan kesepakatan ilegal senilai $1 miliar, gubernur negara bagiannya adalah seseorang yang pernah memimpin sistem rumah sakit yang menjalankan skema suap, penagihan palsu, dan kesepakatan ilegal senilai $1 miliar. Ketika Philip S. Formes pulang pada malam hari dan melihat Rick Scott berpidato di televisi dari posisi paling kuat di negara bagian, apakah Anda pikir itu mengubah cara dia berpikir tentang perilakunya sendiri? Kanopi tinggi di atas lantai hutan memberikan bayangan pada segala sesuatu di bawahnya. Overstory itu spesifik. Itu terkait dengan suatu tempat. Itu kuat. Itu membentuk perilaku. Dan itu tidak muncul entah dari mana. Itu terjadi karena suatu alasan. Pasukan tugas penipuan Medicara menemukan Philip S. Formes secara tidak sengaja. Kasus pertama saya adalah pemilik apotek, dikenang jaksa Alan Medina. Dia ditahan. Dia bekerja sama. Apoteker itu memberitahu Medina bahwa dia telah membayar suap kepada 2 bersaudara, Gaby dan Willie Delgado, sebagai imbalan karena mereka mengarahkan pasien kepadanya. Hanya itu yang saya pikir, kata Medina. Tetapi perlahan-lahan sesuatu yang lebih besar muncul. Saudara-saudara Delgado berada dalam bisnis mengatur layanan, tambahan, peralatan medis, perawatan mata, konseling kesehatan mental, dan semacamnya. Willie, kakak laki-laki, adalah pemimpinnya. Dia masuk ke dalam permainan tepat setelah lulus sekolah keperawatan, ketika dia mengambil pekerjaan sebagai perawat lapangan untuk perusahaan yang dijalankan oleh seorang wanita bernama Aida Salazar. Setelah beberapa waktu bekerja dengannya dan dia merasa nyaman, Willie bersaksi di persidangan S. Formes. Dia memberitahu saya bahwa saya bisa menghasilkan uang ekstra dengan menandatangani beberapa kunjungan yang sebenarnya tidak dilakukan. Bagian dari persidangan S. Formes yang didedikasikan untuk kesaksian Willie Delgado
adalah studi kasus tentang bagaimana Overstory Miami diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. P. Jadi Anda menulis catatan palsu. Apakah itu adil? Hanya itu yang saya pikir, kata Medina. Tetapi perlahan-lahan sesuatu yang lebih besar muncul. Saudara-saudara Delgado berada dalam bisnis mengatur layanan tambahan, peralatan medis, perawatan mata, konseling kesehatan mental, dan semacamnya. Willy, kakak laki-laki, adalah pemimpinnya. Dia masuk ke dalam permainan tepat setelah lulus sekolah keperawatan, ketika dia mengambil pekerjaan sebagai perawat lapangan untuk perusahaan yang dijalankan oleh seorang wanita bernama Aida Salazar. Yah, setelah beberapa waktu bekerja dengannya dan dia merasa nyaman, Willy bersaksi di persidangan S4MES. Dia memberitahu saya bahwa saya bisa menghasilkan uang ekstra dengan menandatangani beberapa kunjungan yang sebenarnya tidak dilakukan. Bagian dari persidangan S4MES yang didedikasikan untuk kesaksian Willy Delgado adalah studi kasus tentang bagaimana Overstory Miami diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. P. Jadi Anda menulis catatan palsu. Apakah itu adil? A. Yah, dia punya seseorang yang menyalinnya. Saya hanya menandatanganinya. P. Jadi apakah Anda selalu melihat pasien untuk catatan yang Anda tulis untuknya? A. Apakah saya apa? Willy Delgado tampak benar-benar tidak percaya bahwa jaksa penuntut akan mengajukan pertanyaan dengan jawaban yang begitu jelas. P. Selalu melihat pasien untuk catatan yang Anda tulis untuknya. A. Tidak, saya tidak pernah melihat pasien itu. Dari situ, Willy tidak pernah melihat ke belakang. Setelah saya mempelajari bisnis ini, saya ingin membuka sendiri. Lanjutnya. Dia melakukan penipuan peralatan medis tahan lama untuk sementara waktu dengan spesialisasi dalam konsentrator oksigen. Dia menemukan seorang dokter yang sangat patuh, Dr. M, yang merupakan direktur medis dari sejumlah fasilitas perawatan lansia. A. Saya akan membawakan resep kepadanya, dia akan menandatanganinya untuk saya, dan dengan itu, saya kemudian dapat, pada gilirannya, berbalik dan menagih Medicare untuk itu. P. Pernahkah Anda mendengar ungkapan longgar dengan pena? A. Dia bahkan tidak pernah melihat resepnya. Dia hanya akan menandatanganinya. Tanda tangannya, saya tahu, maksud saya, hanya coretan, bawa ke dia dan dia akan menyelesaikannya. Willy Delgado semakin besar dan besar. Dia membuka restoran, toko cerutu. Dia mengembangkan sampingan yang bagus dengan memanfaatkan kembali pil oxycodone sisa. Kemudian dia dan saudaranya bersatu kembali dengan Aida Salazar, yang sekarang menjalankan sebuah organisasi bernama Nursing Unlimited bersama putranya Nelson. Saya seorang tenaga penjual, kata Nelson di persidangan. Dia mengajak dokter ke pertandingan bola basket dan klub strip dan banyak mengonsumsi kokain di sepanjang jalan. Ketika Nelson pulang pada jam 3 pagi, dia menelan beberapa pil tidur sebelum memulai kembali keesokan harinya. Saudara-saudara Delgado adalah koneksi yang ditemukan Medina dalam kasus pertamanya dengan apoteker korup. Apoteker itu memberitahu dia tentang Delgado, yang dia kumpulkan bukti dengan bantuan Salazar. Dan ketika saudara-saudara Delgado mulai berbicara, mereka menyebutkan nama seorang pria yang telah mereka kerjakan sejak tahun 2000-an, tepat setelah pria itu dan ayahnya pindah dari Chicago, Philip S4MES. Pada saat itu, Philip S4MES telah mengumpulkan portofolio besar rumah perawatan dan fasilitas tempat tinggal dengan bantuan di Florida Selatan. Menurut keluarga Delgado, mereka bertiga merancang sebuah skema cerdas untuk menjaga rumah perawatan S4MES tetap terisi. Menurut aturan Medicare, jika seorang pasien dirawat di rumah sakit setidaknya selama 3 hari, mereka berhak mendapatkan 100 hari di fasilitas perawatan terampil. Jadi,
mereka mencari mitra rumah sakit komunitas Larkin di Miami Selatan. Tanya, bisa ceritakan apa yang menarik dari rumah sakit Larkin? Willie Delgado, mereka mudah diajak bekerja sama. Kriteria misi mereka sangat longgar. Tanya, apa maksud Anda dengan mudah diajak bekerja sama? Begini, jika Anda ingin menerima pasien di rumah sakit, ketika Anda pergi ke ruang gawat darurat, Anda bisa melihat betapa sulitnya untuk mendapatkan tempat tidur jika pasien bisa berjalan atau stabil atau bahkan bisa mendapatkan perawatan tertentu di rumah. Mereka akan mengirimkan pasien pulang. Tetapi ide di Larkin adalah, saya rasa Anda bisa menebak apa maksud dari ide di Larkin, kriteria misi yang longgar. Orang-orang di Larkin akan menerima uang suap. Sebagai imbalannya, mereka akan mengirim pasien ke rumah perawatan S4MES, di mana pasien akan tinggal sampai mereka dipindahkan ke fasilitas tempat tinggal dengan bantuan S4MES. Setelah mereka dipulangkan dari sana, saudara-saudara Delgado akan menjemput mereka untuk layanan tambahan. Dan kemudian, jika semuanya berjalan dengan lancar, pasien-pasien ini akan kembali lagi ke Larkin, sebuah mesin penipuan Medicara yang bergerak tanpa henti yang akhirnya menagih lebih dari $1 miliar ke Medicara, didorong oleh ribuan ikatan uang tunai dalam tas belanja, perjalanan akhir pekan ke Las Vegas, dan dokter-dokter dengan pena longgar. S4MES sangat obsesif dan menuntut. Dia suka berteriak. Gabby Delgado menjadi sopir dan asisten pribadinya. S4MES akan menelepon Gabby pada pukul 5 pagi untuk memberinya perintah harian. Dia selalu membawa minimal 2 telepon dan akan menelepon ayahnya dari mobil, memberinya laporan jumlah pasien di setiap fasilitas mereka. Pada akhirnya, saat strike force semakin mendekat, S4MES yang lebih muda mulai paranoid. Dia meminta Gabby Delgado untuk membuka pakaian dan bertemu dengannya di kolam renangnya, dan mulai memberi ceramah tentang keunggulan pertahanan kursi kosong. Gabby Delgado, pertama kali saya mendengar istilah itu dari Phil. Dia bilang, Gabby, kamu bisa pakai sesuatu yang disebut kursi kosong. Dan saya bilang, apa itu, Phil? Saya tidak tahu apa itu. Dia bilang, itu berarti dengan saudaramu yang sudah pergi, kamu bisa ngomong apa saja atau apapun. Dia tidak akan ada di sana, jadi itu kursi kosong. Tanya, apakah terdakwa menyarankan tempat-tempat tertentu yang harus dituju saudaramu? Dia juga. Dia bilang, kamu harus merubah wajahmu, operasi plastik dan segala macam. Tapi salah satu tempat yang dia sebutkan adalah, dia bilang, kamu bisa pergi ke Israel. Dan saudara saya, seperti, tahu, dia marah banget, seperti, Israel, kamu tahu kan kamu bakal dibunuh di sana saat sampai di Israel. Philip, punya hubungan di sana. Seperti yang saya katakan, ini akan menjadi film yang hebat. Penjahat tampan, mengendarai Ferrari keliling Miami Beach, bergonta-ganti pacar, memberi perintah pada pukul 5 pagi, berusaha menjaga mesin gerak perpetuumnya tetap berjalan. Tapi kemudian lagi, mungkin tidak juga, karena cerita ini hanya masuk akal di Miami. Bahkan persidangannya sendiri, bagian dari cerita di mana keteraturan dan alasan seharusnya mengambil alih, cepat jatuh ke dalam jurang ke Miami-an. Jaksa dan pembela terlibat dalam pertempuran sengit tentang hak istimewa pengacara klien yang berkembang menjadi subkasus yang entah bagaimana akhirnya dibawa ke Mahkamah Agung. Kim Kardashian men-tweet tentang kekacauan ini. Tentu saja dia melakukannya. Dan Morris S4MES akhirnya dikeluarkan dari persidangan karena berteriak-teriak dari galeri publik seperti, dia pembohong. Sementara anaknya duduk di dok, terpelintir dalam 1000 simpul. Selama persidangannya, Philip S4MES bersikeras bahwa dia tidak bersalah.
Dia menolak untuk mempertimbangkan tawaran pembelaan yang mungkin bisa menghindarkannya dari penjara. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membela dirinya sampai sidang vonis. Dia hanya duduk di sana, sementara Willie dan Gabby Delgado menggali kuburnya. Philip selalu bilang bahwa dia punya kartu as di balik lengan dan dia bilang pada saya suatu hari bahwa dia punya koneksi untuk membuat semuanya menghilang. Yang dia lakukan, omong-omong. Kami melihat hal-hal menghilang. Tanya, biarkan saya berhenti di sini. Jadi apa maksudnya? Atau apa yang Anda pahami maksudnya dengan dia punya kartu as di balik lengan? Dia bilang dia punya beberapa koneksi pemerintah. Ada seorang pria, Jeremy, yang terhubung dengan pemerintah. Saya baru tahu, saudara saya bilang dia memberikan donasi besar untuk kampanye presiden. Jadi dia selalu membanggakannya. Willie Delgado mengatakan hal itu di bawah sumpah di pengadilan federal pada Februari 2019. Pada Desember 2020, Philip S. Formes mendapatkan pengurangan hukuman dari Donald Trump. Dan di mana Donald Trump pindah setelah meninggalkan Gedung Putih? Florida Selatan. Tentu saja.